Halaman berapa, Sir? 147, mulai dari 147. Selang kemonotonan kurva sebuah fungsi. Ya ini. Mungkin ujian kita sampai apa ya, materi sesudah ini stasioner. Tidak terkejar kayaknya sampai kecekungan kurva. Ya, jadi apa ini maksudnya? Selang kemonotonan kurva sebuah fungsi. Jadi kalau ada gambar kurva fungsi seperti ini, nampak nggak ini? Yang jelas ya warnanya. Nah ini misalkan fungsi Y sama dengan fx. Gitu. Jadi dari sini, dari awal sampai ke sini, nah ini apa namanya? Contohlah di sini ada kita ini. Kita berjalan dari sini sampai ke sini, itu namanya apa? Naik atau turun? Halo? Dengar suara Sir enggak? Naik, Sir. Naik ya kan? Naik. Ini namanya naik. Gitu. Ya, sampai di atas dia berhenti sebentar, sesaat ya. Sesaat itu delta T mendekati 0. Lalu sesudah itu dia sampai ke sini. Nah, selanjutnya dia terus sampai di sini. Apa posisinya? Tuh. Turun kan? Turun. Nah, ini turun. Nah, gitu. Nah, sesudah itu nyampe di bawah ini dia berhenti sesaat, lanjut lagi ke sini, naik. Gitu. Jadi dari sini sampai ke sini, nah, dalam selang yang ini yang dibilang monoton naik, monoton ya. Selalu naik, monoton naik. Nah, ini. Ya, nah, ini dia selang monoton naiknya di sini. Lalu di sini berhenti sebentar, lalu monoton turun. Berhenti sebentar, sesaat, lalu monoton naik gitu. Nah, itu arti geometris dari fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi ketika kita berjalan dari kiri ke kanan, posisi vertikal kita makin ke atas, itu dibilang naik. Ketika kita berjalan dari kiri ke kanan, posisi vertikal kita makin ke bawah, nah itu namanya turun. Sekarang apa definisinya? Ayo, kita tulis dulu definisi. Apa sih definisi fungsi naik? Ya. Suatu fungsi dikatakan naik jika untuk X2 lebih besar dari X1, maka fx2-nya juga lebih besar dari fx1. Nah, itu. Biar paham maksudnya ini, kita buat sumbu koordinat. Saya buat sumbu koordinat. Sumbu koordinatnya bebas kita di mana ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Kita ambil 2 titik ya. Kita ambil 2 titik. Contoh ini titik pertama ini. Ya, di fungsi naik ya, ini titik kedua. Ini titik pertama, ini titik kedua. Titik pertama ini koordinatnya X1, Y1 ya. Y itu adalah fungsi X. Ini, Y fungsi X. Berarti Y1 adalah fx1. Ya. Ini fx1 kita tulis. Gitu. Lalu titik 2 ini titik 2. Titik 2 koordinatnya X2, Y2. Y2
I2-nya sama saja dengan fx2. Nah, kalau kita lihat gambar, x2-nya di kanan x1. Berarti x2 lebih besar dari x1 ini. Ya. Karena x2-nya terletak di kanan x1. Berarti x2 lebih besar dari x1. Pada saat itu, fx2-nya ini posisinya di atas fx1. Maka fx2-nya lebih besar dari fx1. Nah, kalau ini terpenuhi, maka dibilanglah fungsi itu naik. Nah, inilah definisinya. Ya, definisi formal dari fungsi naik. Ya. Untuk x2 lebih besar dari x1, maka fx2-nya juga lebih besar dari fx1, disebutlah itu fungsinya fungsi naik. Tapi kan menguji ini, kalau di perhitungan soal itu agak sulit. Nah, kita pakai cara lain untuk menguji ya. Jadi ada kita buat di sini teorinya syarat fungsi naik apabila, perhatikan ini nak. Kalau dari kurva yang naik ini kita buat garis singgung. Nah, contoh kita gambar garis singgungnya di sini. Salah. Kalau kita gambar garis singgung yang di fungsi naik ini, contoh titik 2, nah ini garis singgungnya. Di titik 1 ini garis singgungnya. Ternyata semua garis singgungnya seperti ini. Nah, gini. Kalau belajar persamaan garis, ini adalah garis dengan gradien positif, bisa. Ini adalah garis-garis gradien positif. Kalau gradien negatif seperti ini. Nah, bisa. Ini garis-garis yang gradiennya negatif. Ke bawah dia. Kalau dia ke atas itu gradiennya positif. Paham ya? Jadi di setiap titik pada fungsi yang naik ini, gradien garis singgungnya selalu positif. Nah, kita sudah bahas garis singgung. Gradien garis singgung itu adalah turunan pertama. Paham ya? Berarti syarat fungsi naik, turunan pertamanya itu selalu positif. Ya, karena gradien garis singgungnya di selang fungsi naik itu selalu positif. Nah, itu untuk fungsi naik. Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada ya? Saya nggak mau terburu-buru. Nanti konsepnya nggak dapat pula kalian ya. Karena ini lumayan sulit di bab 3 ini, aplikasi ini. Biar aja nanti di semester genap kita sambung ya, materi yang nggak terkejar. Selanjutnya, fungsi turun. Fungsi turun. Apa definisinya? Fungsi turun itu jika untuk X2 yang lebih besar dari X1, kita pilih 2 titik, X2 lebih besar dari X1, maka Fx2-nya kurang dari Fx1. Terbalik. Gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh ini, selang yang turun. Yang turun itu yang ini kan. Nah, ini. Kita ambil 2 titik ya. Pada selang turun ini contoh ini. Nah, ini X1-nya dan ini X2-nya. Nah, kalau ini X1-nya nanti Fx1 yang ini. Nah, ini ke sana ya, Fx1. Nah, yang ini ke sini. Teruskan aja ke sana, nanti itu adalah Fx2, posisi vertikalnya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat kan, posisi X2 di kanan X1. X2 di kanan X1, berarti X2-nya lebih besar dari X1. Tetapi posisi Fx2, ini kan X2, Fx2-nya di sini. Untuk X1, Fx1-nya di sini. Nah, ternyata Fx2 di bawah. Di bawah Fx1. Berarti Fx2-nya lebih kecil. Ya. Karena pada sumbu Y, titik yang di bawah nilainya lebih rendah. Ya. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi turun. Definisi fungsi turun. Selanjutnya, kita buat syaratnya ya. Karena nanti di persoalan, kalau kita mencari interval fungsi turun pakai konsep ini, itu lama. Ya, maka kita pakai syarat ini. Ya, syarat fungsi turun. Gitu. Kalau kita perhatikan gradien di fungsi turun ini, kita gambarkan garis singgung di selang fungsi turun ini. Contoh di titik 1 ini tadi sini ya.
garis singgungnya ini. Nah, di titik 2 ini garis singgungnya ini. Nah, ini. Ternyata garis singgungnya miring ke bawah. Garis yang miring ke bawah itu gradiennya negatif ya. Gradien itu turunan pertama. Berarti turunan pertamanya negatif. Itu f aksen x kurang dari 0. Nah, itulah syarat untuk fungsi turun. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan ditanya. Materi kita kali ini saja, fungsi naik dan fungsi turun. Minggu depan kalau masih sempat kita belajar, masuk titik stasioner. Silakan, ada yang mau ditanya? Dibaca-baca bukunya ya, itu tidak ada yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada, buka bukunya halaman 163. Nanti kasihlah file PDF teori ya. Teori singkatnya seperti biasa. Nggak sempat buat. Kita menyusul aja. LKS 7 halaman 163 ya. Coba itu kita bahas. LKS 7 halaman 163 ya. Soal nomor 1. Ya, soal nomor 1-nya. Apa dibilang di situ? Diberikan fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 9x pangkat 2 tambah 12x. Ya, fungsinya naik dalam interval apa? Gitu. Saya sarankan untuk belajar ini nak, boleh pakai aplikasi penggambar kurva ya. Ada GeoGebra, ada Wolfram, cari aja di website ya. Masukkan fungsi ini, nanti lihat gambarnya. Ya, lihat gambarnya, kan nampak dia bentuknya. Dari gambar itu kita tahu yang mana naik seperti ini, naik. Paham kan? Yang mana dia turun, nah, lihat dari X berapa sampai berapa dia naik. Nah, itu lihat gambar. Dari X berapa sampai X berapa dia turun, lalu dari X berapa sampai X berapa dia naik lagi, seperti itu, dan seterusnya. Ya, pakai Wolfram boleh. Wolfram, GeoGebra boleh ya. Untuk membandingkan dengan hasil yang kita hitung ini. Gitu. Ya, boleh pakai aplikasi ya. Nggak mesti di-download di Play Store, dari laptop aja, dari Google Chrome bisa dibuka ya. Nah, masukkan fungsi ini, nanti nampak gambar kurvanya. Gitu. Oke, yang ditanya fungsi naik dalam interval apa? Jadi apa syarat fungsi naik? Ayo. Apa tadi syarat fungsi naik? F aksen X lebih dari 0. Iya, F aksen X lebih dari 0. Apa F aksen X-nya ini, nak? Ayo. 6x kuadrat dikurang 18x Kurang 18x. Terus? Ditambah 12. Tambah 12 ya. Lebih dari 0. Nah, karena ini masih bisa disederhanakan, koefisiennya kita sederhanakan. Bagi berapa ini bisa? 6. Bagi 6 ya. Bagi 6. Yuk, bagi 6 jadi berapa itu? 6x kuadrat bagi 6? X kuadrat kurang 3x tambah 2. Tambah 2 ya. Apa faktornya ini, nak? X kuadrat kurang 3x tambah 2. 3 sama 1. Apa pemfaktorannya ini?
X kurang 2 kali X kurang 1. Ya, X kurang 2, X kurang 1 ya. Gitu. Nah, ini pertidaksamaan ya, bukan persamaan. Ya. Pertama kita cari pembuat 0. Pembuat 0. Pembuat 0-nya apa? X sama dengan, ini supaya 0 berapa X-nya, nak? 2. 2 ya. Ini supaya 0 X-nya 1. 1 ya. Nah, sekarang udah belajar pertidaksamaan kan? Pertidaksamaan kuadrat. Kalau ini tandanya lebih dari 0, jawabannya selalu X kurang dari titik-titik yang kecil atau X lebih dari titik-titik. Selalu seperti itu. Ya, kalau pertidaksamaan kuadrat. Di sini angka yang kecil ya, sini angka yang besar. Ini akarnya kan 2 dan 1. 1 dengan 2 yang kecil siapa? 1. Berarti sini 1. Yang besarnya 2. Berarti interval fungsi itu naik kurang dari 1 atau lebih dari 2. Nah, kalau dia interval ini naik, maka interval yang lain sisanya itu turun. Paham enggak? Kalau di interval ini dia naik, coba sisanya ini apa? Interval apa sisanya ini? Ada yang tahu? Enggak tahu. Saya kasih contoh ini. Ini garis bilangan kan? Inilah 1, yang 1 ini. Inilah 2. Kalau kurang dari 1 kan ke sini. Bisa. X kurang dari 1. Kurang dari 1 kan artinya di kiri 1. Lalu lebih dari 2, di kanan 2. Nah ini semualah, di interval ini semualah fungsi itu naik. Berarti yang kosong ini, yang ini kan kosong ini, bisa. Berarti di interval ini fungsinya tuh turun gitu. Paham? Berarti dia turun antara 1 dan 2. Lalu tepat di 1 ini dia stasioner. Nanti kita bahas ya. Pas di 1 dan di 2 ini dia peralihan. Ya, berhenti sesaat. Biar lebih paham, kita gambar. Tapi kita pakai aplikasi. Ini enaknya belajar daring ini. Ya, kita bisa buka internet. Ntar ya, saya buka dulu. Ya kalau bisa coba buka di laptopnya ya, GeoGebra. Atau pakai Wolfram juga boleh ya. Saya apa dulu ya, stop share dulu. Share screen. Nah ini udah share buka GeoGebra. Ya dari Google ya. Jadi 2x pangkat 3 lalu itu dikurang 9x pangkat 2 ditambah 12x ya. Dapat ya? Nah ini gambarnya. Nah, coba perhatikan, nggak bisa pula ya, saya buka dulu Epic Pen. Nah ini grafiknya ya, ini bisa diperbesar nggak? Nah coba lihat ini bagian ini. Nah, coba lihat ini. Dari sini sampai ke sini, ini kan naik dia nih, paham? Naik. Sampai di sini dia berhenti. Nih, di X sama dengan berapa ini? 1 kan? Paham? Ya. Tadi kiri 1 dia naik ya kan? Ini kan naik ini, naik dia sampai 1. Berarti dia naik di X kurang dari 1. Paham ya? Ini naik ini. Ini naik. Lihat konsep kita tadi, naik. Lalu ini dia turun. Ini kan turun ini, turun sampai di
2. Dua. Nah, tadi kan udah kita buat kan, antara 1 dan 2 dia turun. Paham? Nah, sesudah itu dia lebih dari 2, naik lagi terus. Ya. Paham kan maksudnya yang tadi ini? Nah, tadi yang kita tulis ini, naik dia X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Antara 1 dan 2 dia turun. Nah, kalau kita representasikan di gambar ini, nah, dia seperti ini. Jadi kurang dari 1, X kurang dari 1 dia naik. Naik. Lalu turun, naik lagi. Pas di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 dia stasioner. Nah, gitu. Itu kalau pakai gambar aplikasi, ya. Paham ya sampai situ ya? Nah, saya tutup aja ini berjamret. Nah, jadi boleh pakai GeoGebra, ini tekan start kalkulatornya, karena ini kalkulator grafik ya. Ya boleh juga pakai Wolfram. Saya close aja. Ya, itu dia. Jadi jawabannya apa itu, nak? X kurang dari 1 atau X lebih dari 2, yang A ya? Betul. Itu. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, kita ambil contoh yang untuk fungsi trigono ya. Karena kita ini di MM peminatan, yang fungsi trigononya kita fokus. Ya, bukan yang fungsi aljabarnya. Yang fungsi trigono, fungsi aljabar semua ini kayaknya. Bentar ya, bentar. Nih, yang nomor 10 ya, nomor 10. Halaman 163. Halaman 163. Nomor 10. Nampak ya? Kurva fungsinya itu fx sama dengan 2 akar sin kuadrat x ditambah x akar 3 per 2 ya. Yang ditanya untuk x antara 0 dan pi turun pada interval mana? Ya. Nah, ini kan untuk x-nya katanya antara 0 dan pi. Nah, yang ditanya adalah interval fungsi itu tuh turun. Nah, turunnya di mana? Gitu. Apa tadi syaratnya, nak? Fungsi turun? F aksen X kurang dari 0. Iya, berarti pertama kita cari F aksen X, ya kan? Bagaimana menurunkan ini? Siapa tahu? Gimana cari F aksen X? Ini kan bisa kita buat fx-nya menjadi 2 akar itu kan pangkat setengah itu artinya. Sin kuadrat x tambah ya, akar 3 per 2x sama ini kan x akar 3 per 2 dengan akar 3 per 2x. Lalu pangkat setengah. Bisa nggak mengubah ini ke sini? Belum menurunkan ya, belum. Masih hanya mengubah bentuk jadi bentuk berpangkat. Nah, sekarang kita turunkan ini, nak. Ayo. Apa turunannya? Ayo. Apa turunannya ini?
2 dikali setengah. Ya, 2 kali setengah. Ayo. 2 kali setengah terus. Dikali sin 2. kuadrat X. Dalamnya masih tetap ya. Sin Akar kuadrat. 3/2X. Pangkat berkurang 1. Setengah kurang 1 min setengah kan? Yes. Dikali lagi turunan dalam. Ayo, turunan dalam. Apa turunan dalamnya ini? Sin kuadrat X sama turunannya? Sin kuadrat. Kayak biasa dulu. Ini kan 1 kali 2. Paham? Kuadrat X ya. Sin X pangkat 1. Pangkatnya berkurang 1. Ngerti? Kayak Yes. menurunkan biasa. 2 ini kalikan ke sini. 2 kali 1, 2. Sin X pangkatnya berkurang 1. Jadi sin X-nya pangkat 1. Lalu dikali lagi turunan sin X. Turunan dalam. Bisa. Cos X. Itulah turunan sin kuadrat X. Ditambah turunan akar 3/2X. Akar 3/2. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, ini F aksen X. Kita sederhanakan. Ini 2 kali setengah. Ya mati ini kan. 1. Nah, 1. Kan ini pangkat negatif setengah. Pangkat negatif setengah kan bisa dibuat jadi per akar di bawah ya kan. Karena negatif kan ke bawah dia. Pangkat setengah tapi di bawah, di penyebut. Nah, yang atas apa? 2 sin X cos X. Tambah akar 3/2. Ya, tambah akar 3/2 per yang di bawah akar pangkat setengah. Nah, akar Sin kuadrat X tambah akar 3/2X. Ah, itu turunannya. Gitu nah. Nah ini. Nah sekarang kan fungsinya dibilang kita mau cari fungsi turun. Nah, fungsinya turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Nanti kita sambung lagi nih ya. Bisa. Udah mau habis ini. Tapi istirahat dulu 10 menit. 10 menit istirahat dulu. Nanti survei akan lagi masuk ya. Iya, Sir. Share kirim di grup, Sir.